terberat Doktip tuh. Katanya tadi Doktip mengulti wartawan ya biar netral katanya. Betul, benar. Jadi jangan ada wartawan yang karena dibayar lah pihak-pihak tertentu akhirnya jadi nggak netral kan gitu. Wartawan jurnalis kan harus netral. Harus ya, mereka kan ada etika jurnalisnya, Doktip. Bener. Betul. Jadi ya kalau memang salah ya katakan salah. Kalau emang bener ya benar gitu. Jangan Tapi memang tadi dibolak-balik. suara yang Doktip ulti tadi memang lagi kita soroti tuh Doktip. Jadi beberapa kali melakukan wawancara diduga orangnya yang sama ya. Jadi pertanyaannya seperti pertanyaan ada maksud terselubung gitu. Ada titipan, betul. Iya. Betul. Makanya tadi Dotif ngomong seperti itu. Iya, berarti Gitu loh. Doktip menyadari juga ya ternyata Oh ada. sadar, cuma Doktif tuh begini ya. Doktif tuh kasih kesempatan nih satu, dua. Doktif orang Capricorn kan begitu. Padahal dia tahu semuanya. I know everything. Makanya Doktif kalau mereka ini geng sirkusin Doktif kan sering bilang begini. Ingat ya, Doktif itu punya mata, punya telinga di kantor kalian, di rumah kalian. Gitu. Doktif tuh tahu sebenarnya. Makanya sampai Doktif bilang sayembara 250 juta. Buat siapa yang bisa membuktikan bahwa Doktif itu menggunakan sewa buzzer. Sampai begitu loh. Sedangkan Doktif tantang mereka, berani nggak mereka pun mengeluarkan, nggak usah 250 juta ya karena ketakutan mungkin mereka ketahuan. Nggak usah 250 juta, 100 juta aja berani nggak mereka keluarkan statement itu. Nah, kalau Doktif mah nggak laku nih duit 250 juta. Oke, Doktif naikin jadi 500 juta gimana? Karena seumur-umur ini Doktif nggak pakai sistem buzzer, nggak pernah sewa-sewa begituan. Kalaupun dah sekarang Doktif tanya ke Kang Cendol. Kang Cendol dapat duit nggak dari Doktif? Coba. Lillahi ta'ala nggak ada, saya nggak dapat dari siapa-siapa, independen. Tuh. Kalian pada Jadi dengerin ya. saya bermain media sosial untuk mengisi waktu, untuk kebetulan dengan adanya kasus-kasus skincare dan Nikita Mirzani, saya kembali membuka-buka buku-buku hukum yang sudah berdebu. Nah, iya kan? Tuh kalian denger sendiri Kang Cendol sampai lillahi ta'ala nih. Itu nggak ada, Doktif nggak pernah pakai bujur-bujuran, tapi mereka selalu menggiring opini. Wah, Doktif ini pakai bujur, ini bujurnya Doktif, bujurnya Samir lah, inilah, itulah. Udah nggak usah kebanyakan omong, buktikan aja dapat duit lumayan kan 250 juta kalau bisa. Gitu. Iya, saya juga belakangan ini Doktip dituduh bayaran juga. Saya bilang kalaupun mau ngebayar masa sih ngebayar saya mah saya akun kecil gitu. Akun saya mah bukan influencer, bukan. Ngapain juga orang mau bayar saya? Ya itu makanya Doktif juga nggak, karena mungkin ya semua orang yang berani untuk speak up dan berani berbicara apa adanya benar-benar berakal sehat ya pasti akan dibilang sebagai bayaran gitu loh. Bujar ya. Makanya kalau Doktif mah udah deh nggak usah udah kita sayembara aja deh yuk, lumayan 250 juta. Sedangkan sebaliknya kalian ke netizen ini tantang dong mereka, masa Doktif berani kok mereka nggak berani gitu. Kalau DRL kan atau nggak usah nyebutin ini deh. Kang Cendol ingat nggak yang kasus yang maling yang di Padang itu? Itu saya tahu, cuman itu saya lagi nggak begitu mengikutin, cuman diduga gimmick kan. Iya diduga gimmick betul. Yang Uh, dia memberikan 10 juta kalau buat yang ketahuan tuh malingnya itu kan? dan kemudian kan ada sempat LP juga, tapi nggak berjalan ya kalau nggak salah. Enggak, betul itu ya udahlah, udah itu memang ada sesuatu lah di situ. Tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi pada saat Doktif tanya ke Bang Hotman itu yang di Padang tuh seperti apa? Nah, jawaban Bang Hotman sih cukup bijak pada saat itu beliau bilang begini. Ini sih Dok, kalau yang di Padang itu kan tidak merugikan banyak orang. Ya meskipun sempat menimbulkan kekacauan ya di Padang ya pada saat itu ya. Iya kan? Nah, pada saat itu lumayan sih masyarakatnya marah karena dianggap di situ Padang jadi nggak aman lah. Di Kayak gitu-gitu kriminalnya lah. tinggi gitu ya. Iya, gitulah. Jadi lumayan. Tapi berbeda dengan kasusnya Doktif, Bang Hotman bilang. Ya kalau ini saya sih meyakini ya, Ada telepon. kalau yang di Polres Jaksel ini, kalau memang yang dilaporkan adalah terkait dengan WT, itu celahnya besar gitu. Makanya tadi juga banyak teman-teman yang request bang bahas ini bang, nanti saya bahas, saya bilang karena saya harus verified dulu nih informasi sidiknya dari siapa, ternyata dari Doktip sendiri.
Ya, jadi ada yang jadi gini, laporannya itu sebenarnya ada tiga, Kang Cendol. Jadi white tomato itu, terus tentang SIP Palembang, ya, dan tentang apa satunya tentang WT yang ngebetelin itu, yang ngebetel sama sunscreennya Doktif. Jadi itu tiga itu. Nah, jadi tadi tambahan juga, misal nih Kang Cendol, eh yang untuk SIP itu kan ada aturannya. Kalau kita punya SIP itu seperti apa, harus dipajang dan lain sebagainya. Itu ada aturannya. Sementara aturan itu tidak dilakukan oleh DRL, dugaannya begitu. Dan jelas semua faktanya ada, karena ada saksi, ada foto, ada video. Jadi pada saat Doktif juga di situ kan udah ada saksinya juga, ada beberapa orang yang bersama sama Doktif pada saat datang ke klinik dia di Palembang itu. Doktif nggak sendiri pada saat itu, ada saksinya juga, dan itu bisa menjelaskan. Terus tentang yang battle yang WT itu, Doktif katakan di situ kenapa kok nggak ada SPF-nya, karena memang sekelas dia masa sih nggak sanggup uji in vivo. Kita kalau melakukan uji in vivo tuh paling nggak 100 juta Kang Cendol, uji in vivonya untuk satu produk gitu. Jadi kalau misalnya untuk satu produk kan Dokter rasa 100 juta pasti mampu dong, masa sih mobil Rolls Royce nggak mampu kan begitu. Gitu di situ. Nah, ini Gitulah. ini Doktif yang saya masih penasaran kan, dari BPOM sendiri sempat mengeluarkan statement dan bahkan ada berita lagi uji coba tentang regulasi review skincare ya, reviewer. Itu sebenarnya masih memang betulan ada kah atau sudah hilang begitu aja, Doktif? Masih digodok sih. Oh, Kemarin Dokter sempat ngobrol sama ketua BPKN, mereka masih ngobrol, masih digodok begitu, dan nanti akan diuji coba. Tapi untuk produk-produk yang tidak polosan, untuk polosan sama seperti yang Dokter bikin kemarin yang dari brand SUTIT itu, ya kalau untuk itu polosan tidak termasuk tuh lah ya. silahkan. Oke. Tidak, itu silakan direview sesuka hati. Jadi dia bilang boleh dok, itu mah nggak ada masalah. Silahkan aja, karena memang masyarakat butuh itu. Kadang-kadang sudah dikeluarkan public warning pun nggak nyampe ke masyarakat. Penjualannya masih cukup tinggi. Di sini di sini juga masih banyak Doktif, karena ya seperti yang dikatakan Dokter Ika juga kan, bahwa masyarakat kita nih cenderungnya tuh sukanya instan gitu ya Doktif ya. Jadi makanya mudah terpengaruh skincare yang Bener. pulihnya cepat gitu. Iya, pote sekejap, habis gitu kan efeknya ya Allah Kang Cendo, capek banget kita ngobatinnya tuh, panjang biayanya ya Allah, gede banget. Nyeselnya juga, aduh, setiap saya tanya, kamu sekarang nyesel nggak? Kan kalau Dokter ketemu pasien kayak gitu udah Dokter ocehin aja. Udah kayak begini terus siapa yang mau tanggung jawab? Nyesel nggak? Gitu. Terus iya dok, nyesel dok, iya udah kapok gitu kan. Terus sampai kapan sih ini kok aduh kok gak berhenti gitu loh kalian ini. Jadi Doktif menyampaikan edukasi itu dengan gayanya Doktif, bukan dengan gaya dokter pada umumnya. Jadi kalau ada yang nanya kok dokter kayak gini, ya coba lihat kalian dokter-dokter yang zaman dulu tuh gimana edukasinya, nggak nyampe-nyampe gitu ke masyarakat. Akhirnya dengan gayanya Doktif gini kan lebih gampang diterima. Dengan gaya emak-emak lah yang banting sana banting, terserah Doktif mau beli produk, mau Doktif injek-injek, orang duitnya Doktif sendiri kan begitu, Doktif beli gitu, terus membahayakan, terserah cuma banting-banting gitu. Dengan gaya begitu akhirnya diterima sama masyarakat. Oh paham gitu loh, oh ini bahaya nih, jangan buktinya dibanting sama Doktif lah, kayak gitu-gitu. Ya harus dengan begitu, nggak gitu nggak nyampe gitu loh Kang. Nah, ada yang tanya juga nih, Mbak Ajeng nih, terkait laporan yang di restoran katanya Doktif. Oh untuk persekusi maksudnya. Ya, dugaan persekusi. Insya Allah sih bakalan naik sidik dalam waktu dekat, seminggu ini atau paling telat minggu depan. Selanjutnya setelah naik sidik kembali lagi kan Kang Cendol, apa panggilan lagi ya. Ya kan, nanti setelah panggilan Doktif selesai, dari saksi-saksinya Doktif selesai, terus dari pihak sana lagi. Iya kalau sana nepatin, kalau mundur lagi. Saya cuman bingung ya, nanti seandainya masuk, nanti kalau ketemu dengan NM di dalam gimana? Lucu sih.
Iya, Lucu bener. gitu. Ini kidding ya guys. Sebenarnya ini cuman saya beneran apa saya bilang memang minta ditunda karena nggak mau ketemu kan bisa aja. Iya kan, jadi apa ya maksudnya tuh ini kalau misalnya sudah dipanggil, kayaknya kan nanti kan yang bikin lama itu ya penundaan-penundaan untuk datang gitu loh. Hmm. Iya, cuman kan enaknya kalau sudah naik sidik kan nggak Ada mungkin kan kejelasan. nggak datang Jadi gitu. memang kasus-kasus public figure ini sebenarnya membuka mata masyarakat, Dokter. Artinya ini loh hak kalian, kalian tuh bisa sebenarnya meminta agar penundaan. Kemudian ada juga hak kalian itu sebenarnya kalau di bawah 5 tahun tuh kalian secara SOP tuh harusnya nggak ditahan gitu. Jadi karena di Iya. realita lapangan banyak masyarakat yang udahlah hukuman 6 bulan di penjara. Tapi ada kok, ada pengecualian. Aduh, tadi kemarin apa sih kemarin itu bilang lawyernya Doktif itu? Betul, ada pengecualian pasal-pasal seperti 372, kemudian pencurian ringan, 351 tuh. Nah, iya iya itu ada beberapa benar. Tadi kemarin diomongin Betul. bisa kok Dok pengecualian Ya, bisa langsung masuk kok gitu. ah, ah, ah. Ada pengecualian. Ya, itu kemarin kita sudah bahas. Jadi bisa kok Dok, bisa ini gitu, bisa masuk. Nggak bayangin yang hewan pemakan bambu bersama dengan Mail gitu kan lucu lah ya Pak ya. Haya, Nah, haya gitu. itu makanya saya bilang kalau misalnya ini bukannya maksudnya ketemunya tuh makanya pasti dalam satu lingkungan gitu. Karena kan tempat LP-nya sama gitu. Makanya saya bilang saya kadang suka ketawa sendiri apa jangan-jangan memang nggak mau ketemu dulu duluin si satu bebas apa gimana kan baru ntar masuk. Jadi ini kita ngomongnya di luar ini ya, di luar maksudnya tentang pemerasan itu sih. Cuman aku mau tanya sama Kang Cendol gini ya, Kang. Ini kan dugaannya kan si RG ini kan meminta direview yang baik-baik seperti yang rekaman yang kita dengar itu. Iya kan? Nah, berarti kan yang seperti yang Doktif udah ngerasain sendiri produknya Doktif review masukin ke lab kan ternyata overclaim. Itulah dari berdasarkan hasil lab ya. Produknya dia tanpa ada manipulasi. Kalau udah ada manipulasi mah pasti Doktif udah dituntut. Gitu kan Doktif nggak pernah memanipulasi data. Jadi hasil dari lab ya seperti itu. Nah, sedangkan Kang Cendol keuntungan yang sudah dia dapatkan itu kan ratusan miliar. Omsetnya DRG itu per bulan kalau dilihat dari kalau data tahun lalu ya, sebelum munculnya Doktif ya beberapa tahun yang lalu itu sebulan bisa di angka 150 M.